Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Kali ini admin akan membahas salah satu karakter antagonis yang memiliki kekuatan buah iblis logia terkuat, yaitu Enel. Kenapa dia bisa dikatakan salah satu yang terkuat? Karena kekuatan dari buah iblis ini memiliki daya hancur yang sangat besar, bahkan bisa mencakup satu pulau. Buah iblis ini bernama Goro-Goro no Mi, yang membuat penggunanya menjadi manusia petir. Bukan hanya serangannya saja yang besar, tapi kecepatannya juga secepat kilat. Hanya saja saat di Skypiea, dia sangat sial karena bertemu dengan musuh alaminya yaitu Luffy. Sebesar apapun serangan Enel tidak akan mempan kepada Luffy, karena Luffy adalah manusia karet. Dan sebaliknya, Enel bisa diserang dengan mudah oleh Luffy. Tapi jika Enel melawan manusia normal, kekuatan Enel ini sangat mengerikan, karena pada dasarnya manusia sangat rentan terhadap listrik. Tersambar petir ratusan volt saja sudah sangat fatal, apalagi jika terkena serangan Enel yang memiliki energi ratusan juta volt. Setelah kekalahannya melawan Luffy, dia memutuskan untuk pergi ke bulan. Ternyata bulan di One Piece bukan hanya sekedar bulan biasa, tapi di sana ada kehidupan lain dan sebuah kerajaan. Suatu saat nanti Enel pasti akan turun ke lautan, entah sebagai kawan atau sebagai lawan. Karena bukan tanpa alasan, Oda membiarkan karakter yang satu ini masih tetap hidup. Sudah lebih dari 2 tahun sejak kekalahannya melawan Luffy. Setelah itu dia pasti terus berlatih agar semakin kuat. Admin mempunyai beberapa teori tentang peningkatan kekuatan Enel setelah time skip. Yang pertama, Kenbunchaku Haki dengan jangkauan terluas. Di arc Skypiea, pertama kalinya diperlihatkan mantra atau Kenbunchaku Haki, karena pada dasarnya kemampuan ini adalah kemampuan untuk membaca gerakan lawan. Selain itu, Enel juga bisa mengetahui lokasi seseorang dari jarak yang sangat jauh. Saat dia berada di singgasananya, dia bisa mengetahui keberadaan seseorang di upper yard, dan dalam sekejap, Enel langsung berteleportasi ke tempat tersebut. Enel menggabungkan kemampuan mantranya dengan kekuatan buah iblisnya, sehingga jangkauan mantranya menjadi sangat luas. Nah, bayangkan saja jika Enel menguasai Kenbunchaku Haki tingkat tinggi seperti Katakuri, yang bisa membaca sedikit masa depan. Ditambah lagi kecepatannya secepat kilat. Dia pasti bisa menghindari serangan lawan dengan sangat mudah, walaupun dia dikepung dari berbagai arah. Yang kedua, pengalaman bertarung. Harus diakui bahwa pengalaman bertarung Enel saat melawan Luffy itu bisa dibilang masih noob atau masih kurang, karena dia jarang sekali melawan musuh-musuh yang kuat. Dia berpikir bahwa dialah yang terkuat di dunia ini, padahal di luar sana masih banyak orang yang lebih kuat. Ditambah lagi dia tidak tahu tentang karet. Ini sangat fatal. Secara itu adalah kelemahannya. Karena itulah dia bisa kalah dari Luffy. Setelah dia kalah dari Luffy, dia pasti belajar bahwa masih banyak di luar sana orang yang lebih kuat darinya, sehingga dia akan terus berlatih. Dia juga pasti sudah melalui banyak pertarungan dengan lawan-lawan yang lebih kuat. Jadi sekarang kemampuan bertarungnya sudah lebih matang. Yang ketiga, perubahan wujud Enel. Sebelum time skip, Enel sudah menguasai jurus yang bernama Amaru. Ini adalah jurus mengubah wujudnya menjadi monster petir, yang kalau kita lihat, posenya hampir mirip dengan mode Gear Force Luffy. Setelah Enel menguasai Bushoshoku Haki, dia pasti memiliki jurus yang lebih kuat dari Amaru. Entah ukuran Amarunya akan lebih besar, atau mungkin jurus Amarunya akan dilapisi Haki. Selain itu ada juga jurus-jurus lain yang sangat mengerikan, seperti jurus Raigo. Ini adalah jurus menciptakan awan petir raksasa berukuran satu pulau. Tadinya Enel akan menggunakan jurus ini untuk menghancurkan pulau Skypiea. Bayangkan saja jika Enel turun ke lautan, dan menggunakan jurus ini untuk menghancurkan pulau-pulau yang ada di Grand Line. Pasti akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Sebelum time skip, Enel membutuhkan bantuan Maxim untuk menciptakan jurus ini. Tapi setelah time skip, dia pasti sudah menyempurnakan kemampuan Goro-Goro no Mi miliknya, sehingga dia bisa mengeluarkan jurus Raigo tanpa bantuan Maxim. Dan yang paling spesial dari kekuatan Goro-Goro no Mi ini adalah dia bisa mengejutkan jantung sendiri. Di arc Skypiea, Enel hampir mati setelah terkena Reject Dial. Reject Dial adalah kerang yang bisa membalikan serangan 10 kali lebih besar dari serangan aslinya.
Saat Luffy bertarung melawan Usopp, pada saat itu Usopp menggunakan Impact Dial untuk membalikan serangan Gomu Gomu Bazooka milik Luffy. Nah, sedangkan Reject Dial mampu membalikan serangan 10 kali lipat lebih kuat dari serangan aslinya. Pada saat itu Wiper menggunakan Reject Dial kepada Enel, dan di situ Enel hampir mati. Detak jantungnya sudah berhenti, tapi dengan kemampuan Goro-Goro no Mi miliknya, dia bisa mengejutkan jantungnya sendiri sehingga dia bisa hidup lagi. Kalau ibarat game, kemampuan Goro-Goro no Mi ini seperti cheat. Karena itulah Goro-Goro no Mi ini termasuk buah iblis yang imba. Semua karakter di One Piece semakin kesini selalu mengalami peningkatan. Bukan hanya karakter protagonis saja, tapi karakter antagonis juga selalu bertambah kuat. Sehingga kita tidak akan pernah bosan melihat pertarungan yang ada di One Piece. Jika nanti Enel muncul lagi, kita tidak tahu dia akan ada di pihak mana, entah sebagai kawan atau sebagai lawan. Di SBS volume 43, Eiichiro Oda pernah berkata, melihat betapa sulitnya Enel untuk dikalahkan, jika Enel turun ke lautan, maka bounty-nya akan mencapai 500 juta berry. Dan Luffy sangat beruntung menjadi manusia karet sehingga dia bisa mengalahkan Enel. Sebelum time skip, bounty 500 juta berry itu sudah terhitung besar. Luffy saja harus mengalahkan Doflamingo dulu untuk mendapatkan bounty sebesar itu. Enel juga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Mungkin mampu bersaing dengan kecepatan cahaya milik Kizaru. Dalam sebuah pertarungan, kecepatan adalah salah satu faktor utama untuk bisa menang. Semakin cepat serangannya, maka semakin besar juga kesempatan dia untuk melancarkan serangan kepada musuh. Dan kecepatan ini juga bisa digunakan untuk menghindari serangan musuh, sehingga semakin sedikit damage yang dia terima. Saat di perang Marineford, kita bisa melihat banyak sekali pengguna buah iblis. Akainu memiliki kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi. Dia juga memiliki jurus area yang bernama Ryusei Kazan. Ini adalah jurus menembakkan tinju apinya ke langit, lalu terciptalah hujan meteor. Shirohige memiliki kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi. Dengan kekuatan ini, dia bisa menciptakan gempa bahkan tsunami. Kizaru memiliki kekuatan buah iblis Pika-Pika no Mi. Selain gerakannya yang cepat, dia juga memiliki jurus area yang bernama Yasakani no Magatama. Nah, bayangkan saja jika Enel ikut dalam perang Marineford dan dia mengeluarkan jurus Raigo di sana. Pasti akan ada ratusan orang yang tepar terkena serangan Enel. Apalagi listrik bisa merambat lewat air laut. Jadi bukan hanya yang di daratan saja yang hancur, tapi semua kapal yang ada di lautan juga akan ikut hancur. Di cover story, Enel terlihat memiliki pasukan yang ada di bulan. Di sana juga terlihat ada peradaban dan makhluk lain. Mungkin nanti Enel akan datang dengan para pasukannya ini. Jadi kesimpulannya, suatu saat nanti Enel pasti akan muncul lagi dalam cerita. Karena bukan tanpa alasan, Oda masih membiarkan karakter yang satu ini tetap hidup. Enel pasti akan berlatih dan menguasai haki, sehingga dia akan jauh lebih kuat dari sebelum time skip. Kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi ini juga adalah salah satu yang terbaik dari semua buah iblis. Dia memiliki daya hancur yang sangat besar, yang mampu menyaingi buah merah-merah milik Sabo dan buah magu-magu milik Akainu. Dia juga memiliki kecepatan yang mampu menyaingi buah pika-pika milik Kizaru. Dan yang paling spesial adalah, dia bisa mengejutkan jantung sendiri, sehingga akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Enel. Enel juga akan datang membawa pasukan yang ditemuinya di bulan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.